Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surajaya Wardana dari MIKG 001 dan rekan saya. Muhammad Syifa'ul Qulub dengan NIM akhir 039. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil artikel kami pada mata kuliah Keuangan Publik dengan judul Strategi Reprioritisasi Anggaran Desa Keper pada tahun 2026 dalam kondisi pemangkasan dana desa. Baik, untuk latar belakangnya adanya struktur anggaran desa pada Desa Keper pada 2026 mengalami tekanan fiskal yang dimana berakibat adanya pemangkasan dana desa hingga 60%. Kemudian adanya ketergantungan terhadap dana transfer yang sangat tinggi pada 94,2%. Kemudian PAD-nya itu 5,8%. Adanya penurunan anggaran ini menyebabkan ruang pembiayaan pembangunan itu terbatas pada sektor infrastruktur atau pembangunan. Kemudian adanya pemerintah desa harus melakukan reprioritasi anggaran untuk mempertahankan pelayanan publik yang prima pada orientasi dan anggarannya. Pada Desa Keper ini terjadi pergeseran dari orientasi dari anggaran ekspansif menuju ke strategi bertahan hidup atau survival strategy. Pada kondisi ini, Desa Keper dituntut untuk beradaptasi pada kebijakan serta kemampuan manajemen aparatur desa dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas ini. Kemudian poin pentingnya adalah pemangkasan dana desa sebesar 60% sehingga kapasitas fiskal dana desa minimum drastis. Kemudian pendapatan desa sangatlah bergantung pada transfer pemerintah, kemudian kontribusi PAD sangat rendah, kemudian program pembangunan fisik mengalami pengurangan akibatnya karena diakibatkan keterbatasan anggaran, kemudian prioritas anggaran dialihkan ke belanja wajib dan pelayanan dasar pada masyarakat. Kemudian adanya reprioritisasi anggaran menjadi strategi utama untuk menjaga stabilitas pelayanan publik. Untuk gapnya, pertama, penelitian sebelumnya umumnya membahas pengelolaan dana desa dalam kondisi fiskal yang stabil. Kemudian yang kedua, kajian terkait adanya pemangkasan dana desa. Kemudian belum banyak penelitian yang mengkaji yang dimana adanya adaptasi kebijakan. Kemudian adanya survival budgeting. Kemudian adanya dampak langsung terhadap pelayanan publik atas pemotongan dana desa ini. Kemudian terdapat kesenjangan yang dimana mandat pembangunan desa dan poin kedua dengan kondisi fiskal real yang terbatas. Kemudian pada tujuannya yang pertama menganalisis strategi reprioritasi Desa Keper pada 2026, kemudian yang kedua mengidentifikasi adanya perubahan alokasi belanja akibat pemangkasan dana desa, yang kemudian yang ketiga menjelaskan kriteria penentu program prioritas dalam kondisi keterbatasan fiskal, kemudian yang keempat menilai efektivitas kebijakan dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik, yang kelima memberikan kontribusi konseptual terkait manajemen krisis keuangan desa. Selanjutnya pada studi literaturnya, pada pembahasan ini pada kerangka teorinya menjelaskan tentang perilaku aparatur, kemudian mekanisme pengawasan, serta kemampuan adaptasi kebijakan. Dari pembahasan ini memakai 3 teori, yang dimana adanya stewardship teori, kemudian adanya agensi teori, kemudian ada contingency teori yang saling melengkapi dalam menjelaskan adanya dinamika reprioritasi anggaran desa.
Kemudian untuk penjelasannya, pada studi positif teori menekankan bahwa aparatur desa bertindak sebagai pengelolaan dan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan sendiri. Dalam konteks ini, pada pengelolaan anggaran, teori ini menjelaskan pentingnya untuk mengintegritas adanya perilaku, kemudian adanya transparansi, akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan publik. Kemudian agensi teori yang dimana menjelaskan tentang hubungan antara desa yang berpotensi untuk menimbulkan konflik. Oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian internal, kemudian transparansi laporan keuangan, kemudian penggunaan teknologi seperti Syscodes untuk meminimalkan adanya penyimpangan. Kemudian adanya contingency teori untuk menyatakan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Dalam situasi ini, pemangkasan anggaran, pemerintah desa harus mampu untuk menyesuaikan atau adaptasi strategi secara fleksibel melalui reprioritas untuk belanja agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk keterkaitan antara ketiga teori ini yang dimana saling terintegritas dalam menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran desa ini dipengaruhi oleh kombinasi integritas aparatur, kemudian efektivitas pengawasan, serta kemampuan adaptasi terhadap tekanan fiskal. Metode penelitian akan dijelaskan dengan rekan saya, Syifaul. Baik, di metode penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif. Selain itu, fokus penelitian ini menekankan pada analisis proses penyusunan anggaran yang tertuang dalam dokumen rancangan APBDes draft pertama Desa Keper tahun 2026. Model penelitian yang digunakan adalah analisis formatif kebijakan. Penelitian ini dilakukan di Desa Keper, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. Subjek penelitiannya ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan satu informan kunci di staf bidang kesejahteraan desa yang memiliki peran teknis dalam penyusunan alokasi belanja khususnya pada sektor pelayanan dasar. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel kualitatif meliputi reprioritisasi belanja, kebutuhan primer masyarakat, dan yang terakhir yaitu respons adaptif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan data utama yang bersumber dari rancangan APBDes draft pertama. Adapun teknik pengumpulan yang kami gunakan adalah studi dokumentasi. Selanjutnya yaitu data primer. Nah, data primer ini diperoleh langsung dari staf bidang kesejahteraan sebagai sumber data. Informasi digali menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Terakhir yaitu data pembanding. Kami menggunakan referensi dari jurnal ilmiah dalam rentang waktu antara tahun 2021 sampai tahun 2025. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model interaktif Miles, Haberman, dan Saldana yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu terkait keabsahan data. Keabsahan data kami dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi dengan membandingkan data lisan dari informan dan data tertulis pada dokumen draft APBDes pertama guna menjaga konsistensi hasil analisis. Selain itu, diterapkan juga prosedur member check dengan mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada para informan untuk memastikan
ketetapan interpretasi peneliti ini sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan pada penelitian kami ini. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Analisis penelitian kami menunjukkan bahwa struktur fiskal Desa Keper ini sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yaitu dengan persentase sebesar 94,2%. Ketika terjadi pemangkasan dana desa sebesar 60%, maka Desa Keper akan mengalami penurunan kapasitas fiskal yang signifikan. Kondisi ini membuat Desa Keper menjadi rentan dan tidak lagi mampu menjalankan pembangunan secara normal. Perubahan alokasi belanja di Desa Keper ini dapat diidentifikasi melalui perbandingan antara dokumen RKPDes sebelum pemangkasan dan draft APBD 1 setelah kebijakan diterapkan. Pada tabel ini terlihat bahwa total belanja dalam alokasi RKPDes ini sebesar Rp2.306.594. Sementara dalam alokasi draft APBD 1 ini sebesar Rp1.410.306.594. Pada alokasi RKPDes dan alokasi draft APBDes ini terdapat selisih, yaitu sebesar Rp800.890 juta, sehingga dalam persentasenya yaitu sebesar 38,7%, karena yang dipangkas yaitu hanya dana desanya. Akan tetapi alokasi dana desa yang ditransfer oleh kabupaten atau kota ini tidak berdampak, dan juga Desa Keper ini juga memiliki pendapatan asli desa, sehingga dalam persentasenya yaitu senilai 38,7%. Nah, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa adanya pergeseran prioritas dari pembangunan fisik ke perlindungan sosial, dan program seperti pembangunan jalan dan gedung dihentikan, sementara bantuan sosial diprioritaskan pada perlindungan sosial tadi. Meskipun dana desa ini dipotong sebesar 60%, total belanja hanya turun sekitar 38,7% karena adanya sumber pendapatan lain seperti alokasi dana desa dan pendapatan asli desa. Selanjutnya, strategi reprioritisasi selain difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, juga diarahkan pada sektor kesehatan dan ketahanan pangan. Program penanganan stunting dan perbaikan gizi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penetapan prioritas ini menunjukkan bahwa Desa Keper ini sudah melakukan orientasi kebijakan pada kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi pelayanan dasar di tingkat desa. Dari perspektif teori, kebijakan ini mencerminkan di mana aparatur desa ini mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, dari sisi agensi teori, transparansi dan pengawasan diperkuat melalui Siskaudes dan peran BPD. Sedangkan dalam perspektif kontingensi, pemerintah desa menunjukkan memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi fiskal yang tidak stabil. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan SDM dan juga kendala teknis. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli desa dengan cara optimalisasi BUMDes supaya desa ini lebih tahan terhadap perubahan kebijakan fiskal di masa depan. Oke, pada kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Desa Keper ini menghadapi pemangkasan dana desa sebesar 60% pada 2026, stabilitas pelayanan publik tetap terjaga melalui strategi reprioritasi belanja yang selektif dengan memfokuskan adanya anggaran pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial,
serta didukung oleh transparansi tata kelola melalui Siskudes. Desa ini berhasil mempertahankan adanya akuntabilitas keuangan ke depannya. Kemandirian fiskal melalui BUMDes dan digitalisasi aparatur menjadi kunci keberhasilan agar tata kelola desa tetap responsif terhadap dinamika anggaran. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Saya Surya Jayawardana dan rekan saya Muhammad Syifa'ul Qulub. Maaf jika ada salah kata untuk presentasi kami. Saya ucapkan dan rekan saya terima kasih.